Tren selfie dengan kamera smartphone kini makin berkembang. Kalau tahun lalu vendor-vendor saling bersaing nonjolin kamera depan dengan resolusi yang selangit, kini trennya selfie wide angle ala action cam. Sebelumnya kamera selfie wide angle cuma bisa dinikmati di smartphone premium kayak LG G5 dan LG V20. Tapi kini Gadgetirs bisa nemuin di smartphone mid-range LG yang satu ini dengan harga yang lebih terjangkau. Selain selfie wide angle, apalagi yang menarik dari smartphone ini? Saya Arya dari Gadget Gaul dan inilah review LG K10 2017. Kesan pertama megang LG K10 2017, ini HP enteng banget. Sudut-sudut bodi yang bulat bikin nyaman pas dipegang. Dimensinya juga kerasa pas, gak terlalu bongsor. Buat dioperasiin pakai satu tangan juga masih oke. Bodi belakangnya glossy dengan warna metalik dan kontur garis yang membuatnya terlihat premium. Dari jauh memang kelihatan kayak bodi metal, padahal aslinya cuma plastik. Nah, inilah yang bikin bodinya kerasa lebih ringan, sekitar 144 gram. Bagian depan didominasi sama warna hitam polos yang kelihatan cool banget. Nggak ada tombol kapasitif di sini karena udah pakai tombol on screen. Pertama ngebuka dari boxnya, bagian layar ini udah dilindungi sama anti gores bawaan yang kualitasnya lumayan. Kenapa saya bilang lumayan? Ya, soalnya hampir 2 minggu pakai HP ini dan sering keluar masuk saku celana jeans, hampir nggak ada goresan-goresan halus yang terlihat. Ya, meski tanpa anti gores sekalipun sebenarnya masih aman-aman aja karena layar lengkung 2,5 di smartphone ini udah dilapisi sama Corning Gorilla Glass. Tapi saya nggak tahu generasi berapa. Dengan desain setipis ini, saya pikir HP ini pakai desain unibody, tapi ternyata cover belakangnya bisa dibuka. Begitu juga dengan baterainya. Di dalamnya ada 2 slot SIM nano, yang keduanya udah dukung 4G, dan slot microSD up to 256GB yang nggak hybrid, alias bisa dipakai bebarengan dengan 2 SIM aktif. Nonton video atau mantengin media sosial rasanya cukup nyaman dilihat di layar 5,3 inci dengan panel IPS ini. Tampilannya cukup tajam, meski resolusi layarnya cuma SD. Sebenarnya agak kecewa sih, mengingat HP-HP sekelasnya udah pada pakai resolusi Full HD. Efek positifnya, resolusi SD ini nggak seboros Full HD soal konsumsi daya baterai. Kinerja layar sentuhnya cukup responsif dan udah dukung 10 titik sentuhan. Ya, smoothnya performa HP ini nggak lepas dari gesitnya chipset MediaTek MT6750 yang bisa digeber sampai 1,5 GHz. Tapi kalau ngebandingin sama HP lain dengan harga yang sekelas, saya sih lebih expect kalau LG K10 2017 ini diotakin chipset yang lebih baru, semisal MediaTek Helio P10. Chipset 8 inti yang semuanya berbasis Cortex A53 ini emang sifatnya lebih low power, alias bukan chipset yang difokusin buat diajak kebut-kebutan. Ya meskipun begitu, buat dipakai main game yang grafis 3D-nya cukup serius, semuanya bisa dieksekusi dengan baik dengan mesin grafis Mali T860. Tapi kadang-kadang masih kerasa ada frame drop sih. Lalu berapa skor Antutu yang didapat smartphone LG ini? Tembus 38 ribuan. Bukan angka yang besar untuk sebuah HP kelas menengah. Tapi apa artinya skor Antutu kalau pakai HP ini nyaman-nyaman aja? Untuk kebutuhan multitasking, RAM 2GB sekarang rasanya kerasa pas-pasan banget, mengingat besarnya konsumsi aplikasi Android yang udah kayak PC. Sisa RAM rata-rata yang tersedia biasanya di kisaran 600-800 MB, alias udah lebih dari 50% kemakan buat sistem. Namun itu nggak mengurangi performa multitaskingnya. Buka tutup aplikasi atau berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain, semua kerasa wus-wus aja. Ternyata rahasianya ada di sistem operasi yang dipakai di smartphone ini. Iya, LG K10 2017 udah berjalan dengan sistem operasi Android Nougat 7.0 yang notabene terbilang baru. Dan masih sedikit yang pakai. Bahkan bisa dibilang, LG K10 2017 ini adalah smartphone Android Nougat resmi yang paling terjangkau saat ini di Indonesia. Sistem operasi ini dibalut dengan LG UI 5.0 yang nggak lagi pakai app driver. Bloatware-nya lumayan banyak, untungnya sih bisa di-uninstall secara manual. Ada banyak banget fitur kekinian yang bisa dikulik di UI ini, mulai dari kustomisasi tema dan font, comfort view buat filter warna biru pada layar, knock on untuk nyala-matiin layar, sampai fitur ala recycle bin untuk simpan sementara aplikasi yang nggak sengaja kehapus atau sengaja tapi pengen ngebalikin lagi aplikasinya. Ngomong-ngomong, tombol on screen ini bisa diedit loh penempatannya. Buat kamu yang terbiasa pakai tombol back di kanan, tinggal geser aja posisinya lewat setting button combination ini. Selain 3 tombol navigasi wajib, ada beberapa touch button keren dengan beberapa fungsi yang spesifik, seperti tombol switch SIM, tombol key slide buat ngaktifin app floating untuk multitasking yang lebih keren, tombol notifikasi, dan tombol screenshot. Iya, slot bawah ini bisa dipasang maksimal 5 touch button. Meski pakai custom UI, fitur bawaan Android Nougat juga bisa dinikmati di smartphone ini.
Iya, kamu bisa ngaktifin mode multi-window untuk mengakses dua aplikasi sekaligus di satu tampilan layar. Saya bisa ngebuka email sambil browsing atau ngecek WhatsApp sambil buka foto-foto di galeri. Nah, untuk mengaktifkannya, tinggal tekan tahan Recent Apps sampai layar terbagi jadi dua tampilan. Salah satu nilai jual LG K10 2017 adalah dukungan kamera depan yang udah dibekali sama fitur selfie wide angle. Iya, secara spek, kamera depan ini sebenarnya standar-standar aja, usung resolusi 5 megapiksel dengan buka lensa f2.4. Nah, yang jadi nilai plus, lensa kamera depan ini punya sudut pandang 120 derajat, yang tentunya lebih lebar daripada kamera depan HP kebanyakan, yang rata-rata lensanya 85 derajat. Nah, dengan lensa yang wide ini, kamu bisa selfie rame-rame atau bahasa gaulnya wavian, tanpa perlu khawatir ada yang nggak masuk frame. Hasil fotonya tampak melengkung seperti jepretan action cam. Iya, selain buat wavy, lensa wide begini emang cakep buat pamerin pemandangan di belakang foto selfie kita. Namun bicara soal kualitas, harga emang nggak bisa bohong sih. Kalau di zoom, foto cenderung kurang tajam dan nampak distorsi di pinggir-pinggir foto. Bahkan kadang-kadang backgroundnya fresh posture. Untuk selfie di kondisi low light, saya mungkin nggak bisa berharap banyak soal kualitasnya. Nggak ada LED flash di depan untuk memperkuat cahaya kalau lagi foto selfie sambil gelap-gelapan. Nah, sebagai gantinya, LG hadirkan fitur screen flash di mana pakai bantuan cahaya putih dari layar. Lumayan sih buat sekedar ngasih cahaya tambahan yang nggak bikin silau pas selfie. Oh ya, kalau butuh selfie dadakan, tinggal tekan 2 kali tombol volume down, dan kamera otomatis terbuka, meski kondisi HP-nya terkunci. Nah, tombol volume up-nya bisa dipakai buat jepret. Malah pencet tombol, kamu juga bisa pakai gestur dan voice command juga loh. By the way, saya lebih suka gestur auto shoot yang otomatis jepret kalau kamera deteksi muka kita. Masih di menu kamera depan, ada pilihan tombol share untuk ngebagiin foto yang baru aja kamu ambil, baik itu di media sosial atau messenger. Simpel kan? Sementara itu, kamera belakangnya beresolusi 13 megapiksel dengan buka lensa f2.2. Autofocus sensor kamera berukuran 1/3 inci ini lumayan cepat. Ada fitur HDR-nya juga. Sayangnya, nggak banyak mode kamera yang bisa dikulik di sini. Cuma ada filter foto yang sederhana banget. Ya, meskipun pewarnaannya cukup natural, tapi pas di zoom, objeknya kadang-kadang nggak begitu fokus, dan detailnya juga kurang dapet. Kalau fotonya cuma buat di-share di media sosial, sebenarnya hal ini nggak gitu jadi masalah. Baik kamera depan maupun belakang, keduanya udah bisa ngerekam video Full HD, 30 frame per second. Hasilnya masih cukup oke lah untuk sekedar ngepost videonya di Instastories. Sayangnya nggak ada fitur time-lapse, apalagi slow motion di smartphone ini. Selain Android Nougat dan kamera selfie wide angle, hal menarik lain yang saya dapetin di LG K10 2017 ini adalah fitur sensor sidik jari. Ya, selain buat ngamenin perangkat dari tangan-tangan jahil, sensor sidik jari yang menyatu dengan tombol power ini juga punya dua fitur lain loh. Ya, yang pertama bisa sebagai tombol shutter pas mode kamera diaktifin. Tinggal tap aja sensor sidik jarinya, dan kamera akan langsung ngambil gambar. Terus yang kedua buat ngambil screenshot. Caranya double tap lalu dilanjutkan dengan hold sensor sidik jarinya. Mungkin awalnya emang rada ribet, tapi kalau udah terbiasa, cara ini justru lebih simpel ketimbang harus tekan banyak tombol untuk screenshot tampilan. Untuk menunjang semua fitur dan spesifikasi terbaiknya, LG K10 2017 dibekali baterai lithium-ion berkapasitas 2800 mAh yang bisa dilepas. Kalau dibandingin dengan baterai HP sekelasnya yang rata-rata udah di atas 3000 mAh, kapasitas baterai smartphone ini terbilang kecil. Untungnya berkat chipset low power dan Android Nougat yang di dalamnya udah ada fitur doze untuk manajemen baterai yang lebih baik, smartphone ini masih bisa nemenin saya setengah harian lebih. Screen on time yang saya dapetin sekitar 4 jam. Nah, itu saya pakai buat browsing, nggak pernah absen buka media sosial, iseng-iseng selfie, streaming YouTube, dan sesekali main game kalau lagi bosen. Dengan output 1 ampere dan tanpa fitur fast charging, ngisi ulang baterai smartphone ini butuh waktu sekitar 2 jam 20 menit dari kondisi baterai 10% sampai penuh. Oh ya, saran aja sih kalau ngecas baterai smartphone itu nggak perlu nunggu sampai habis dulu. Minimal sisain di atas 10%, supaya performa baterainya nggak cepet turun. Dibanderol dengan harga kelas menengah, ada beberapa hal yang masih jadi catatan saya untuk smartphone ini. Memposisikan diri sebagai smartphone selfie, namun LG K10 2017 ini miskin mode kamera. Lalu storage 16GB-nya. Buat saya yang hobi install banyak game, kapasitas segini rasanya minimalis banget. MicroSD yang saya pasang di sini juga nggak bisa di format as internal storage, padahal seharusnya di Android Nougat udah bisa. Dan yang terakhir, absennya LED notifikasi. Buat saya, HP tanpa LED notifikasi itu rasanya kurang aja sih. Gimana dengan kamu? Kesimpulannya, LG K10 2017 ini rasanya cocok buat kamu yang punya budget terbatas, namun pengen punya HP dengan kamera selfie yang bisa wide angle.
Kini kalau mau selfie rame-rame nggak perlu lagi bawa tongsis, supaya semuanya bisa masuk frame. Ditambah dengan fitur gestur kamera yang responsif, yang memudahkan selfie tanpa harus repot-repot mencet tombol shutter. LG sadar kalau selama ini orang selfie kebanyakan untuk di-share di media sosial, nggak banyak yang tujuannya untuk dicetak di album foto. Jadi daripada naikin resolusi kamera depan yang fungsinya justru malah mubazir, mending pasang lensa wide angle aja yang lebih kepake. Dengan sistem operasi Android Nougat, banyak fitur-fitur terbaru yang bisa dicoba di LG K10 2017 ini, di saat kamu mulai bosan nunggu update untuk smartphone lama kamu yang nggak kunjung rilis. Harga segini rasanya udah terbayarkan dengan fitur-fitur kekinian tadi. Meski masih ada beberapa catatan yang menurut saya bakal lebih baik ada di LG K10 2017 supaya bisa lebih bersaing dengan HP Tiongkok yang spek dan harganya udah di luar logika. Murah atau mahal, semuanya kembali lagi pada selera dan kebutuhan gadgeters. Untuk spek lengkap dan link pembelian, kamu bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya Arya dari Gadget Gaul undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.